غرباء 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 ولغير الله لا نحمل الجبال غرباء وارتضيناها شعارا للحياة. Maksimalkan waktu dan tempat mustajabnya doa. Maksimalkan waktu dan tempat mustajabnya doa. Kalau tempat, teman-teman, khilaf di antara ulama, tapi ada athar Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau dinukil khusus di bab haji ini ya, di bab haji. Kalau antum mau tarik riwayat ini disebutkan dalam bab-bab haji dalam buku fikih. Ibnu Abbas menyebutkan bahwasanya termasuk tempat mustajab adalah multazam. Multazam dari Hajar Aswad ke pintu Ka'bah. Ini yang disebut multazam. Dan Ibnu Abbas seringkali kalau tawaf mampir untuk berdoa di situ. Dan beliau mengatakan antara ya, di multazam doa mustajab. Statement beliau ini bukan dari hadis tentunya, gitu kan? Ini yang pertama. Yang kedua, teman-teman sekalian, sebagian ulama masukkan Masy'aril Haram, Mina, Muzdalifah, Arafah, sampai Nabi SAW mengatakan afdal doa itu ada di Arafah. Karena Allah membebaskan banyak sekali hambanya dari api neraka pada saat itu, mohonlah bebas dari api neraka. Yang ketiga, teman-teman sekalian, adalah minum air Zam-Zam. Ini dihitung tempat, karena kita minum di tempat, baik itu di Masjid Haram, kita minum di rumah, kita lagi minum dihitung kayak minum di tempat, ya. Maka ini juga mustajab doa. Kalau ini hadisnya sahih, sebagaimana sabda Nabi SAW, Zam-Zam liman syuribalah. Zam-Zam dengan niat orang yang meminumnya. Minum Zam-Zam, teman-teman sekalian, itu jangan hanya minta disembuhin penyakit, minta sesuatu yang besar kepada Allah. Imam Syafi'i mengatakan rahimahullah, aku minum Zam-Zam meminta 3 hal kepada Allah. Pertama, minta agar panahanku tidak meleset. Imam Syafi'i rupanya, teman-teman sekalian, sangat gemar berburu. Beliau mengatakan setelah minum Zam-Zam dan minta agar tidak meleset panahan, maka panahanku tidak pernah meleset semenjak hari itu. Yang kedua, aku minum Zam-Zam minta agar dinobatkan, dijadikan oleh Allah menjadi ulama muslimin. Siapa yang tidak kenal Imam Syafi'i sebagai salah satu 4 madhab? Dan yang ketiga, aku minum Zam-Zam minta dimasukkan ke dalam surga. Harus minta yang besar, teman-teman sekalian. Dan Zam-Zam ini mumpung antum di sini, antum bisa jangkau, bisa beli, minum, teman-teman. Kalau bisa jadikan Zam-Zam minuman sehari-hari. Ini teman-teman di Saudi, kalau saya di Saudi saya tekankan sekali, antum jangan minum air biasa, minum Zam-Zam terus sudah. Karena itu luar biasa. Banyak orang kalau di Indonesia ya, pulang dari umroh, Zam-Zam disimpan di gudang 10 tahun tak diminum. Untuk apa ini? Ya. Harusnya diminum, dipakai, ya. Dipakai, teman-teman sekalian. Nah, ini tempat. Kita masuk ke waktu. Ada banyak waktu, teman-teman. Yang pertama adalah sepertiga malam yang sudah masyhur. Sepertiga malam, cara menghitungnya, teman-teman, dari maghrib itu, dari maghrib, azan maghrib, kayak kita di sini misalnya jam 7 malam ya, kurang lebih ada jam 7, azan subuhnya misalnya jam 3. Anggap sini jam 3 kan ya, 3.16 ya. Baik, anggap jam 7 sampai jam 3. Nah, ini waktu ini jam 8, jam 9, jam 10, jam 11, jam 12, jam 1, jam 2, jam 3, berarti antum punya 8 jam dalam satu malam. Sepertiganya itu dibagi 3 itu 8 jam. Antum sudah tahu nanti sepertiga akhir malam itu. Jadi kalau 8 jam kita bagi 3 kurang lebih hampir 3 jam lah ya. 2 jam setengah sekian ya. Berarti kalau subuh sekarang jam 3.16, sepertiga malam itu jam 12 malam ke atas antum di sini. Mulai jam 1 malam itu sepertiga malam. Nah, ini waktu mustajab doa. Ini yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Kalau tertinggal sepertiga malam, Allah Azza wa Jalla turun ke langit bumi dan bertanya kepada para malaikatnya, adakah yang memohon saya berikan, adakah yang minta tolong saya tolong, adakah yang beristighfar saya ampuni. Yang kedua, pada saat sujud. Pada saat sujud, sabda Nabi SAW dalam hadis Bukhari, aqrabu abdun ila rabbi wa huwa sajid fa aktsiru fihi du'a. Dalam bahan riwayatnya dikatakan begitu. Paling dekat seorang hamba dengan Allah pada saat yang sedang sujud, perbanyaklah doa pada saat itu. Dalam hadis Imam Ahmad juga disebutkan, kata Nabi SAW, kalau kalian ruku, agungkan Allah. Kalau kalian sujud, perbanyak doa. Karena sangat jarang doa ditolak pada saat sujud.
Khilaf di antara ulama tentang masalah membaca doa ini. Yang paling dekat dengan hal yang kita anggap insya Allah dalilnya paling kuat, doa-doa kalau sholat wajib sudah ada penekanannya, ada doa-doanya. Antum jangan ganti doa itu. Ada doa-doa sujud ya, diajarkan oleh Nabi SAW cukup banyak. Ada 6 macam. Ada subhana rabbil a'la, ada subhana rabbil a'la wa bihamdi, ada subuhun qudusun rabbul malaikati war ruh, ada subhanallahi dzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azama, ada subhanakallahumma bihamdika allahumma ighfirli, yang terakhir Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhi alladhi khalaqahu wa sawwara fatabarakallahu rabbul alamin. Nah, ini yang kita amalkan teman-teman di salat wajib. Kalau salat sunnah antum boleh tambah doa. Di salat sunnah boleh tambah doa. Ini diambil daripada perilaku Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, seorang ulama tabi'in yang masyhur. Ini mendapatkan julukan Sajjad, orang yang kalau sujud di salat sunnah nggak pernah angkat kepalanya sampai hajatnya selesai. Maka ini termasuk teman-teman sekalian hal yang mendasar dan mesti difahami. Tinggal khilaf di antara ulama juga tentang masalah bolehkah menyebutkan bahasa masing-masing dalam sujud atau harus bahasa Arab. Ini juga khilaf di antara mereka. Tapi ini yang dibahas di sholat sunnah ya. Sholat wajib mutlak tidak boleh. Antum baca doa yang sudah ada dalilnya. Kalau sholat sunnah berbeda. Ada hadis Nabi SAW, Al-mar'u maliku li nafilatihi. Seseorang pemilik sholat sunnahnya, gitu kan? Sholat sunnah itu bisa antum duduk atau berdiri tanpa sebab. Antum mau sholat ba'da isya, tidak capek, tidak apa, saya mau duduk aja deh, boleh kalau sholat sunnah. Tapi ingat sabda Nabi, sholat duduk setengah pahala orang berdiri. Tidak boleh, tapi setengah, gitu kan? Makanya harus diperbaiki, difahami teman-teman sekalian. Baik, itulah masalah sujud. Kemudian yang ketiga, sebelum salam terakhir, sebelum salam di tahiyat terakhir, sabda Nabi SAW yang dihasankan oleh para ulama, diriwayatkan Hakim, Baihaqi, Imam Ahmad menyebutkan semua ini. Kata Nabi SAW setelah mengajarkan sahabat doa-doa sebelum salam, mengatakan falyad'u ma yasha. Setelah itu dia boleh berdoa apa yang dia inginkan. Tetapi sama, kalau sholat wajib antum cuma boleh membaca sebelum salam 23 doa yang Rasulullah SAW ajarkan. 23 doa. Di antaranya a'udzubika Allahumma a'udzubika min azabi jahannam, min azabil kubur, dan seterusnya sampai 23 doa. Ini teman-teman kalau ikutin ceramah saya di YouTube tentang doa-doa zikir dalam sholat, doa dan sholat ini akan saya sebutkan 23 doa itu. Kemudian kalau sholat sunnah, ini boleh antum pakai berdoa apa saja, termasuk tempat yang mustajab. Selanjutnya teman-teman sekalian, yang keempat adalah berpuasa kayak antum sekarang. Sampai Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad, orang yang puasa tidak ditolak doanya. Dalam hadis yang lain riwayat Imam Muslim, bagi orang puasa ada waktu yang mustajab, dan itu tepatnya pada saat berbuka puasa. Maka ini juga termasuk waktu. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima adalah musafir. Kata Nabi SAW, musafir sangat jarang ditolak doanya. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Kemudian juga yang keenam, hujan sedang turun. Dalam hadis Bukhari Muslim disebutkan pada saat hujan turun, kata Nabi SAW, berdoalah karena rahmat Allah sedang turun. Selanjutnya teman-teman sekalian, pada saat perang sedang berkecamuk, ini diambil daripada hadis Bukhari Muslim, bahwasanya Nabi SAW setiap kali sudah mau akan berkecamuk peperangan mengatakan, ud'u rabbakum, berdoa kepada Tuhan kalian. Dan umumnya semua doa yang disampaikan pada saat itu diijabah oleh Allah. Kemudian teman-teman sekalian, yang kedelapan antara azan dan iqamah, sudah kita tahu. Kata Nabi SAW, antara azan dan iqamah doa tidak ditolak. Yang selanjutnya, doa orang tua untuk anak. Hati-hati teman-teman, tinggalkan semua kata-kata nakal, bodoh, atau apa saja. Gunakan selalu kalimat-kalimat yang santun dan baik. Maaf teman-teman, tadi yang hadir pagi saya sempat sebutkan tentang kisah Syekh Sudais. Syekh Sudais rahimahullah, beliau pernah ditanya, kenapa anda menjadi imam haram seperti ini, gak seperti imam-imam lain? Semuanya teman-teman sekalian imam haram. Syekh Sudais itu bisa dikatakan pemimpin semua imam itu, padahal sudah dari dulu sudah bisa masuk 20 tahun lebih jadi imam. Beliau mengatakan, waktu ditanya di wawancara, beliau bilang doa ibu saya. Yang wawancara penasaran tanya, memang apa doa ibu anda? Dia mengatakan, dulu waktu saya masih kecil, kalau saya nakal sekali, ibu saya mengatakan, pergilah ke Masjid Haram, semoga kau jadi imam haram. Dalam kondisi ibunya emosi, tetap doa yang baik. Ini harus teman-teman dibaiki. Kemudian selanjutnya, doa anak untuk orang tuanya.
Seperti kita tahu hadis, kalau anak Adam meninggal dunia terputus amalnya kecuali dari 3 sumber, ilmu sedekah jariyah, ilmu bermanfaat, dan anak yang soleh yang mendoakannya. Berarti di sini diijabah doanya, karena pasti diantarkan kepada, dikasih kepada orang mati itu. Selanjutnya teman-teman sekalian adalah doa muslim untuk muslim yang lain. Ini sebenarnya hadis Bukhari Muslim. Kata Nabi SAW, doa muslim kepada muslim yang lain ala zahril ghaib, tidak berhadapan, mendoakan saudaranya diam-diam di belakang, itu diijabah. Dan yang terakhir teman-teman adalah hari Jumat. Dan ini ada 2 waktu. Dua-duanya hadis sahih. Yang satu hadis riwayat Imam Muslim. Kata Nabi SAW, hari Jumat pasti ada waktu diijabah doa. Pasti ada waktu diijabah doa, gitu kan? Dan kejarlah pada saat khatib atau imam sedang duduk di khutbah kedua sampai diiqamahkan sholat. Makanya dari hadis riwayat Muslim ini, semua khatib yang faham sunnah Nabi SAW mereka akan berdoa. Yang kedua riwayat Nasai, hadis sahih, kata Nabi SAW, Jumat 12 waktu. Kalau kita sekarang 12 jam, dari azan subuh sampai azan maghrib. Tidak ada seorang muslim di muka bumi yang berdoa sama Allah di 12 waktu itu kecuali diijabah. Dan kejarlah habis asar sampai terbenam matahari. Berarti ada 2 waktu kita disuruh kejar di hari Jumat. Pada saat khatib khutbah kedua, dan pada saat habis asar sampai terbenam matahari.